Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Caksono, NPM C1B018048 akan menjelaskan materi mengenai dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan tertentu yang sudah pensiun. Kemudian manfaat pensiun. Manfaat dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberi motivasi untuk lebih giat bekerja dengan memberikan program jasa pensiun peserta akan merasa aman dan tenang, terutama bagi mereka yang menganggap pada saat mereka pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja dengan menyerahkan lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi. Kemudian tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Yang pertama, bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi pada perusahaannya. Yang kedua, agar pada masa pensiun karyawan mendapatkan jaminan, kemudian memberikan rasa aman pada karyawan, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan, dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Kemudian bagi karyawan, dana pensiun bertujuan untuk kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun, kemudian memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Kemudian bagi lembaga pengelola, dana pensiun bertujuan untuk mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Kemudian turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Selanjutnya, fungsi dana pensiun. Yang pertama itu asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para peserta. Kemudian pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sampai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Kemudian jenis-jenis pensiun. Ada beberapa jenis pensiun. Yang pertama yaitu pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia berkisar 55 tahun sampai 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk situasi dan kondisi tertentu, misal karena ada dalam satu perusahaan terdapat pengurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang dipensiunkan oleh perusahaan. Kemudian pensiun ditunda. Pensiun ditunda ini pensiunan yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dana pensiun baru dibayar pada saat pensiun tercapai. Kemudian pensiun cacat. Pensiun ini diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiunan biasanya tetap dihitung berdasar rumus manfaat pensiun normal di masa kerja diakui seolah karyawan tersebut pensiun di usia pensiun normal. Sistem pembayaran dana pensiun ada dua jenis,
yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Yang pertama itu program pensiun manfaat pasti. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa pertimbangan, antara lain perusahaan tidak ingin pusing dengan karyawan yang sudah pensiun dan memberi kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperoleh untuk berusaha. Yang kedua, program pensiun iuran pasti. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP dengan cara berikut. IP sama dengan 3 kali FPD dikali PDP. Dengan keterangan IP yaitu iuran pensiun, FPD faktor per penghargaan per tahun dalam desimal, dan PDP penghasilan dasar pensiun per tahun.